Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfahrianto Abu Bakar, tentunya di channel ZF Abu Bakar. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang materi pembinaan disiplin dan perilaku pada anak. Namun sebelum itu, saya mohon bantuan dari teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share video ini terlebih dahulu. Baik, jika sudah, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, pengertian disiplin kelas. Kata disiplin kelas berasal dari bahasa Latin disciplina yang merujuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini sangat dekat dengan istilah disipel yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Nah, di dalam pembicaraan disiplin, dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama, tetapi terbentuknya satu sama lain merupakan urutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi tuntunan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut diklasifikasikan menjadi yang pertama, nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan. Nilai ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindakan-tindakan disiplin yang penuh ketulusan untuk berkorban. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu dan puasa selama 1 bulan pada bulan Ramadan bagi umat Islam. Tidak melakukan aktivitas apapun kecuali berdoa selama 1 hari pada hari raya Nyepi bagi umat Hindu dan sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai ini melahirkan tindakan-tindakan pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contohnya, pantangan-pantangan makan kaki ayam kalau tulisannya ingin baik, pantangan menduduki bantal, sialnya angka 13, pantangan menanam bunga bougainville di depan rumah bagi yang memiliki anak gadis, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai-nilai kekuasaan. Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindakan-tindakan disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Nilai ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Contohnya harus membayar seperti harus jongkok bila penguasa datang, dan sebagainya. Yang keempat, nilai-nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindakan yang egosentrik. Contohnya, menurut saya hal ini tidak benar karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Katanya hal tersebut dilarang karena Pak Lebe menyertakan hal yang seperti itu, dan sebagainya. Yang kelima, nilai rasional. Nilai yang memberi penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindakan-tindakan disiplin untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, jika ingin berhasil dengan baik dalam sekolah, maka harus rajin belajar. Jika ingin selamat, maka semua pengguna jalan harus menaati peraturan rambu lalu lintas, dan sebagainya. Dengan disiplin, peserta didik diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula. Nah, di sini yang kedua ada pentingnya pembinaan perilaku disiplin pada anak. Dalam pembinaan kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal berikut, yaitu membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam pada dirinya, mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain. Baik, demikianlah pemaparan singkat tentang materi pembinaan disiplin pada perilaku pada anak dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.